Yo, Selamat pagi. Halo semuanya. Nama saya Nathanael Jessica Wiben dari kelas XI pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai zat aditif bersama teman saya. Gading Bareng Gunesan Puso, absen nomor 9. Dan Oki Sudibiaratis dari absen 17. Baik, silahkan menikmati presentasi kami. Sebelum kita mulai, apa itu zat aditif? Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis zat aditif. Macam-macam zat aditif yang ada dalam makanan dan minuman. Yang pertama adalah pemanis yang lebih manis dari kamu. Pemanis digunakan untuk menambahkan rasa manis pada makanan atau minuman. Contoh pemanis alami adalah gula tebu, gula aren, gula merah, dan gula kelapa. Tetapi, sebagian besar dari gula alami mengandung kalori yang tinggi sehingga tidak bisa dinikmati oleh orang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Maka dari itu diciptakan sintetis yang lebih rendah kalori dan dapat dinikmati oleh penderita diabetes. Contoh manis buatan adalah aspartam, sakarin, atau siklama. Namun ada juga manis dari daun stevia yang juga mengandung kalori yang rendah dan dapat dinikmati oleh penderita diabetes. Namun belum banyak produsen yang memproduksinya. Selanjutnya adalah pewarna yang mewarnai hari-hariku. Pewarna digunakan untuk mencantik dan memperkuat warna suatu makanan atau minuman. Hal ini diperlukan karena terkadang warna bahan yang dipakai sebagai bahan baku dapat luntur ketika dilakukan proses pengolahan. Warna makanan alami biasanya didapatkan dari penggunaan bahan-bahan alami, misalnya warna kuning dari kunyit, warna biru dari bunga telang, warna hijau dari daun suji. Namun penggunaan bahan alami ini tidak berbahaya manusia, namun karena biasanya kurang cerah atau dapat terjadi perubahan warna saat dimasak, maka industri menggunakan pewarna sintetis yang lebih kuat. Tetapi, jika dikonsumsi terlalu banyak, pewarna-pewarna sintetis ini dapat menimbulkan penyakit bagi manusia. Selanjutnya adalah pengawet. Pengawet tujuannya adalah untuk memperpanjang kondisi penyimpanan makanan. Bahan makanan selalu lebih membusukkan karena terdapat mikroorganisme di dalamnya, tak terkecuali bahan-bahan yang disimpan di dalam kaleng ataupun plastik yang bersih. Dengan pengawet dapat memperpanjang penyimpanan bahan makanan. Pengawet yang paling alami dan sederhana adalah dengan membungkus bahan mentah dengan bumbu yang tebal, seperti rendang misalnya. Dengan bumbu yang tebal, rendang dapat bertahan hingga 3 bulan jika dipanaskan tiap hari. For your information ya guys, rendang juga dapat biasanya dibawa oleh orang-orang yang pergi jauh sebagai bahan makanan karena memiliki kondisi penyimpanan makanan yang panjang. Selanjutnya, pengawet sintetis yang aman menurut BPOM adalah asam ascorbat, asam benzoat, asam propinoat, dan berbagai macam pengawet lainnya. Yang terakhir adalah penyedap mantap-mantap yang buruk. Penyedap makanan digunakan untuk memberikan rasa yang berbeda pada suatu makanan, misalkan rasa asin dari garam dan rasa asam dari perasan jeruk. Namun, penyedap sintetis memiliki rasa yang jauh lebih unik dan lebih umami daripada penyedap alami, sehingga masyarakat seringkali menggunakan itu dan memandang penyedap sintetis itu berbahaya. Contoh penyedap alami adalah jeruk nipis, garam, herbs, atau apa sih namanya, bumbu-bumbu. Nah, namun penyedap sintetis ada MSG dan juga cuka dan lain-lain. Selanjutnya, Oki silahkan menjelaskan. Nah, di sini terdapat banyak sekali perbedaan dari zat aditif alami dan sintetis. Pertama, saya akan menyebutkan contoh-contoh dari zat aditif pemanis alami, yaitu gula pasir, madu, kurma. Lalu contoh pemanis buatan adalah aspartan, sakarin, kalsium siklamat, dan natrium siklamat. Contoh dari pewarna alami itu daun suji, kunyit, bunga telang. Dan contoh dari pewarna buatan adalah tartrazin, kuning FCF, dan hijau FCF. Contoh pengawet alami
yaitu gula dalam manisan dan garam dalam ikan asin. Contoh pengawet buatan adalah asam cuka dalam acar dan natrium benzoat dalam selai. Contoh penyedap rasa alami yaitu bawang putih, jahe lengkuas, dan penyedap rasa buatan yaitu MSG dan amil asetat. Selanjutnya, Gading. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bahaya zat aditif buatan. Pertama, pemanis. Pemanis bisa menyebabkan diabetes dan obesitas. Jadi, konsentrasi senyawa yang lebih tinggi dapat menimbulkan efek berbahaya pada sel-sel yang melapisi pembuluh darah. Konsumsi pemanis buatan terlalu banyak dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah, yang kemudian berkembang menjadi diabetes dan obesitas. Lalu, selain itu, juga dapat menyebabkan kanker. Pemanis buatan umumnya hanya direkomendasikan untuk digunakan pada makanan atau minuman yang sudah matang dan tidak dimasak lagi. Hal ini karena panas bisa memecah aspartam. Namun, FDA memberikan peringatan bahwa aspartam tidak boleh dikonsumsi oleh orang dengan penyakit phenylketonuria. Orang dengan phenylketonuria tidak bisa melakukan metabolisme fenilalanin yang merupakan komponen dari aspartam. Warna bisa menyebabkan hal-hal seperti gatal-gatal, memburu asma, dan juga tumor. Misalnya, Allura Red yang mengandung benziden yang bersifat karsinogen atau pemicu kanker. Selain itu juga Sunset Yellow alias Yellow 6 bisa menyebabkan tumor testis dan adrenal. Pewarna ini juga berpotensi menyebabkan reaksi alergi dan asma bertambah parah, hiperaktif, dan kegelisahan. Nah, di sini bahaya penyedap itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah sakit kepala dan yang kedua adalah keringat berlebih. Mereka berdua adalah efek dari bahaya penyedap dalam jangka pendek. Dalam sakit kepala, efek samping ini merupakan yang paling umum terjadi jika kamu sering mengonsumsi makanan yang mengandung MSG berlebih. Dan untuk keringat berlebih, beberapa orang juga melaporkan keringat berlebih setelah mengonsumsi makanan yang mengandung kebanyakan MSG. Next slide. Nah, sekarang bahaya penyedap nomor 3 dan nomor 4 adalah kemandulan dan obesitas. Mereka adalah bahaya dalam jangka panjang. Kemandulan adalah aku nge-lag. Untuk kemandulan, para ahli kesehatan mengatakan bahwa wanita wajib menghindari penyedap makanan. Sebab beberapa penelitian menghubungkan kemandulan pada wanita dengan MSG. Dan obesitas, untuk obesitas, MSG dapat mempengaruhi pankreas dan kadar gula darah, yang mana hal tersebut tidak langsung dapat membuat kamu makan lebih banyak, dan dengan demikian bisa menyebabkan obesitas. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Semoga teman-teman semua dapat terbantu dalam mempelajari mengenai zat aditif. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.